Investasi apa yang cocok untuk seorang freelance? Reksadana, saham, peer-to-peer lending, surat berharga negara, atau cryptocurrency? Masih cerita tentang Thomas, seorang freelance yang ingin berinvestasi. Tonton videonya sampai habis karena aku akan ceritakan perjalanan investasi Thomas mulai dari nol. Hai guys, apa kabar semua? Di sini semakin semangat. Semoga kamu semua tetap sehat. Guys, video ini lanjutan dari video sebelumnya. Investasi tepat untuk freelancer yang pendapatannya nggak tetap. Di video ini aku akan beberkan cara aku bantu Thomas dalam hal investasi. Sebagai gantinya nih ya, kamu kasih like-nya dulu dong supaya makin bersemangat. Awalnya, Thomas itu menghubungi finansialku.com melalui website konsultasi.finansialku.com. Kemudian kita arrange waktu pertemuan awal. Nah, pada saat pertemuan awal ini, aku tahu kalau Thomas punya beberapa goals. DP apartemen, menikah, dan financial freedom. Di video kali ini, aku akan bahas dua dulu, yaitu DP apartemen dan menikah. Strategi untuk financial freedom aku buatin khusus di video minggu depan. Proses investasi di Finansialku itu dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Menentukan tujuan keuangan kamu. Pertama, 3 tahun lagi Thomas ingin DP apartemen sebesar 300 juta rupiah. Uang yang dimiliki Thomas sekarang ini masih setengahnya atau sekitar 150 juta rupiah. Tujuan kedua adalah 4 tahun lagi Thomas ingin menikah dan biaya pernikahan yang sederhana aja saat ini adalah 200 juta rupiah. Aku yakin 4 tahun lagi harganya itu akan lebih mahal. Teman-teman, apa nih tujuan keuangan kamu sekarang ini? Silakan tuliskan tujuan keuangan kamu di kolom komentar. Siapa tahu Finansialku bisa bantu kamu wujudin tujuan keuangan dengan perencanaan keuangan. Kedua, kita hitung atau kita mulai rencanakan keuangan. Langkah kedua, kita mulai merencanakan keuangan satu persatu, mulai dari DP apartemen, lalu menikah. Merencanakan dana membeli apartemen. DP apartemen itu kita bisa hitung pakai aplikasi Finansialku. Menunya adalah perencanaan keuangan dan pilih dana membeli barang. Nama barangnya adalah DP apartemen. Harga barang saat ini adalah 300 juta rupiah. Berapa lama lagi Anda akan beli? 3 tahun lagi atau 36 bulan. Dana yang sudah tersedia 150 juta rupiah. Inflasi atau kenaikan harga rumahnya 8% per tahun. Estimasinya hasil investasi kita moderate aja deh, 10% aja deh per tahun. Dan teman-teman, hasil perhitungannya ternyata kekurangan dananya sebesar 178 jutaan rupiah. Dan Thomas itu harus berinvestasi sebesar 1. Investasi sekaligus atau lump sum sebesar 150 juta rupiah. Ditambah investasi rutin sebesar Rp4.280.000 per bulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Tetap asumsinya inflasinya kenaikan harga rumahnya 8% per tahun dengan target investasi 10% per tahun. Kemudian kita mulai merencanakan dana pernikahan. Caraku bantu Thomas adalah biaya pernikahan bisa kita hitung pakai aplikasi Finansialku juga nih. Menunya sama, perencanaan keuangan, dan bisa pilih dana membeli barang. Namanya katakanlah kita tulis menikah. Harga barang saat ini 200 juta rupiah. Berapa lama lagi Anda akan membeli? 4 tahun atau 48 bulan. Dana yang sudah tersedia? No, masih belum punya uangnya sama sekali. It's okay. Inflasi atau kenaikan harga biaya pernikahan, katakanlah 8% per tahun. Dan estimasi hasil investasinya kita samain deh, moderate aja, 10% per tahun. Dan hasil perhitungannya, kekurangan dananya menjadi sebesar 275 jutaan rupiah.
dan Thomas harus berinvestasi sebesar 4,6 jutaan rupiah per bulan selama 48 bulan atau kurang lebih 4 tahun ya. Asumsinya adalah inflasi 8% per tahun, artinya biaya pernikahannya meningkat 8% per tahun. Dengan target investasi 10% per tahun. Teman-teman, berikut ini hasil perhitungannya. Pada waktu itu aku ngobrol sama Thomas. Thomas sebenarnya lebih nyaman dengan target investasi tahunan. Karena Thomas mikirnya target tahunan itu bisa dikejar lewat bonus penjualan di awal-awal tahun. Jadi aku coba hitung kalau investasi rutin bulanan itu dikali 12 bulan aja. Contoh nih ya, 4,2 juta dikali 12 bulan jadi 51 juta. Kemudian 4,6 juta dikali 12 juta, 56 juta. Oke, sampai sini teman-teman masih ngikutin? Oke, kalau masih ngikutin kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu memilih produk investasi. Yang ketiga, pilih produk investasi. Saat kita memilih produk investasi, kita pilih sesuai dengan target investasinya, yaitu 10% per tahun. Vin, gimana nih kalau ternyata hasil investasi Thomas lebih dari 10%? Ya bagus dong. Jadi Thomas bisa wujudin tujuan keuangannya lebih cepat lagi. Vin, gimana nih kalau ternyata hasil investasi Thomas kurang dari 10%? Ya, kita bahas nanti di bagian review investasi bulanan ya, karena ada caranya. Berikut ini contoh beberapa produk investasi di Indonesia. Teman-teman, tabel yang ada di video ini boleh kamu bagikan ke teman kamu. Teman-teman, misal kita bagi investasi Thomas ke dalam beberapa produk investasi. Contohnya, dan ini alokasi investasinya. Jadi teman-teman, strategi investasinya kita kalikan porsinya masing-masing dengan jumlah investasinya. Yang keempat, proses investasi. Tahapan selanjutnya adalah mulai berinvestasi. Kamu bisa berinvestasi reksadana dan peer-to-peer lending, danain emas itu melalui aplikasi Finansialku. Dan di aplikasi Finansialku udah bekerja sama dengan Tanam Duit untuk beli reksadana. Misal nih ya, ada reksadana pasar uang, Mandiri Investa Pasar Uang. Ada juga Mandiri Investa Pasar Uang Syariah, dan masih banyak lainnya. Di aplikasi Finansialku juga ada beberapa produk kerjasama dengan Tanam Duit. Contohnya ada Bahana MES Syariah Fund kelas G. Ada BNP Paribas Omega. Ada Manulife Obligasi Unggulan kelas A, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga peer-to-peer lending dengan agunan emas, yaitu Danain Emas. Seterusnya, baru buka akun saham dan mulai beli sahamnya. Guys, doain ya. Siapa tahu nih ke depannya kamu juga bisa beli saham di aplikasi Finansialku. Amin. Di video ini, aku nggak bahas mengenai produk tertentu. Karena tujuan video ini bukan untuk saran investasi. Video ini murni karena aku mau share tentang cara investasi untuk freelance. Kalau kamu mau tahu lebih detail cara pilih reksadana atau cara pilih saham, kamu bisa tonton playlistnya. Atau kamu bisa join di grup belajar reksadana Finansialku dan grup belajar saham Finansialku. Teman-teman, sudah aku kasih linknya di bagian deskripsi. Kelima, review berkala. Terakhir adalah proses review. Aku nggak percaya dengan sistem investasi yang hanya sekali aja dan tanpa review. Kenapa? Ketika kita berinvestasi reksadana, saham, peer-to-peer lending, pasti akan ada banyak pertimbangan atau faktor di luar kendali kita. Kalau di Finansialku.com, kita punya program pendampingan. Seperti Thomas, itu kita dampingi setiap bulan. Kita cek apakah cash flow-nya masih sehat. Kita cek lagi rencana keuangannya, buat DP rumah, buat menikah, dan posisi investasinya. Dan di program pendampingan itu kita juga ngobrol topik-topik keuangan terkait goals-nya Thomas dan juga terkait produk investasinya Thomas. Semoga kamu lebih kebayang ya dengan proses investasi. Konsepnya satu seperti yang dikatakan oleh Benjamin Graham. The essence of investment management is the management of risk, not
the management of return. Ketika kita mengelola investasi, fokusnya adalah manajemen risiko, bukan di keuntungannya. Semua cara yang aku ceritakan di video kali ini adalah cara-cara untuk mengurangi risiko. Di Finansialku, kami setuju mengajarkan mengenai trading atau investing. Kami tidak akan pernah mengajarkan untuk spekulasi atau judi, meskipun porsi spekulasi atau judi itu hanya 1% dari uang kamu. Apakah Thomas dan para freelance itu bisa financial freedom? Guys, aku janji akan bahas di video Melek Finansialku hari Rabu depan. Supaya kamu tetap update, boleh langsung subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Tonton dulu playlist investasi saham supaya kamu ada gambaran mengenai investasi saham. Sampai jumpa di video Melek Finansialku hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.